Kalau lagi ngomongin film action, thriller, crime, kita pasti kepikiran banyak banget film-film seru di otak kita. Contohnya itu kayak The Bone Collector, Peppermint, Breaking Bad, Salt. Tapi hari ini kita bakalan bahas salah satu film yang menurut kita tuh underrated atau bisa dibilang banyak yang belum tahu film ini. Seperti yang ada di intro, hari ini kita bakalan bahas film Maharaja. Film Maharaja ini adalah film action thriller crime yang dirilis tahun 2024. Stigma orang kalau film India itu lebay atau overreacting itu bisa jadi salah satu pemicu kenapa film ini masih underrated. Awalnya aku juga gitu guys, tapi setelah aku lihat posternya, seru juga gak sih kalau kita bahas film ini? Walaupun film Maharaja ini merupakan film India, namun kami akan mengkaitkan pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi di film ini dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Yang pertama, pelanggaran terhadap pasal 351 yang terjadi di 3 scene yang berbeda. Pasal ini mengatur tentang penganiayaan terhadap seseorang yang mengakibatkan luka-luka hingga kematian. Scene pertama, Maharaja mencekik Dana karena ia menyerangnya dan mendorong Dana ke dalam besi. Scene kedua, Maharaja menusuk seseorang menggunakan parang. Scene ketiga, di mana Maharaja berhasil menyerang balik Selvam hingga ia tidak bisa berjalan. Pasal 286. Pasal 286 mengatakan bahwa orang yang memerkosa wanita pada saat ia sedang pingsan atau sedang tidak berdaya itu dijatuhi hukuman penjara paling lama 9 tahun. Pelanggaran pasal ini terjadi di menit ke-104 atau 1 jam lewat 44 menit. Pada scene ini, Jyoti diperkosa oleh Nalasifam sebanyak 2 kali pada saat ia sedang tidak berdaya akibat dipukuli oleh Dana, Nalasifam, dan Selvam. Di sini aku mau ngejelasin sedikit kesimpulan yang ada di film Maharaja. Film ini menunjukkan bagaimana luka di masa lalu dan kegagalan karena sistem hukum dapat mendorong seseorang untuk mengambil keadilannya sendiri. Maharaja yang kehilangan anaknya karena kejahatan brutal memilih jalan balas dendam setelah hukum tidak memihak kepadanya. Cerita ini juga mengkritik institusi kepolisian yang korupsi dan tidak responsif, serta menggambarkan bahwa dendam dan kekerasan hanya melahirkan banyaknya penderitaan, bahkan tanpa disadari bisa menyakiti orang yang dicintai sendiri.